dan alhamdulillah baru-baru ini kami diinformasikan bahwa sudah sampai tuntutan ini di DPR RI. Sebagian mengatakan bahwa aksi dari demonstrasi itu adalah sesuatu hal yang buruk. PMII tetap konsisten bagaimana mengawal kebijakan BBM ini tidak direspon. Saya pikir tentu akan ada gelombang aksi besar yang khususnya kami lakukan di PMII. Mahasiswa sendiri saja yang kuliah kadang berpikir seperti itu, tidak ada gunanya aksi-aksi seperti ini. Pribadi, apa kepanjangan dari Pertamina? Pertamina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan limpahnya lah sehingga kita masih bisa melakukan podcast pada sore hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, pada kesempatan kali ini Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA IAIN Bone telah menghadirkan program kerja yang dinaungi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu OASI. Baik, pada kesempatan ini senang sekali karena pada kesempatan kali ini saya diamanahkan sebagai host. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahirawati dari program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah semester 5. Dan saat ini juga kita sudah bersama narasumber atau bintang tamu kita. Beliau merupakan bintang tamu yang menurut saya spesial karena beliau adalah seorang pemimpin, bisa dibilang pemimpin yang baik, bijaksana, bahkan beliau ini adalah seorang lelaki yang tampan dan pemberani. Siapa lagi kalau bukan Kak Muhammad Nurwan Tifta, selaku Ketua Cabang PCPMII Bone. Halo Kak, selamat sore. Bagaimana kabarnya pada hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Ya, begini Kak, tidak menutup kemungkinan pastinya sahabat-sahabat mahasiswa di luar sana, terutama mahasiswa baru, pasti penasaran dengan biografi kakak. Nah, mungkin alangkah baiknya kakak menceritakan sedikit identitas, mulai nama, alamat, serta kebiasaan kakak selama menjalankan kak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwan Tifta. Ya, saya juga salah satu merupakan alumni dari IAIN Bone. Kemudian pernah seperti sahabat selaku pengurus DEMA IAIN Bone. Jadi tentu adapun sekarang alhamdulillah dipercayakan oleh sahabat-sahabat PMII sebagai ketua cabang PMII Kabupaten Bone. Kemudian ya keseharian saya seperti ini, artinya mengerjakanlah yang saya pikir hal-hal yang bermanfaat. Ya, artinya kalaupun pekerjaan secara pasti belum ada, tapi ya saya melihat ketika melihat peluang dan lain itu yang sering saya kerjakan dan memang hal-hal yang bermanfaat. Kalau keseringan melamun sebenarnya, melamun dan merenung, tapi insya Allah besoknya dieksekusi ketika ada yang masuk akal. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih. Senang sekali mendengar sedikit biodata dari kakak. Nah, di sini kak kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan pastinya sesuai dengan tema yaitu tentang kenaikan harga BBM. Nah, menurut kakak apa sih tanggapan kakak mengenai kenaikan BBM saat ini? Karena jika kita lihat memang banyak sekali pemberitaan tentang kenaikan BBM saat ini kak. Jadi kami melihat khususnya PMII Kabupaten Bone terkait dengan adanya kenaikan harga BBM ini, tentu khususnya di Kabupaten Bone semuanya pasti sudah tahu bahwa secara kelembagaan dan mungkin kebanyakan juga saya pikir 100% secara pribadi menolak kenaikan harga BBM ini. Ya, dikarenakan kalaupun dengan kenaikan harga BBM ini ada yang merasa biasa-biasa saja dan ada yang merasakan tidak merasakan dampaknya, saya pikir ya itu memang kalangan-kalangan elit, kalangan-kalangan pejabat sekalipun. Ya, kalaupun kita kalangan menengah ke bawah tentu sangat merasakan dampaknya kenaikan harga BBM ini. Jadi tentu kami secara kelembagaan PMII Kabupaten Bone dan kebanyakan juga
mahasiswa dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bone ini menolak kenaikan harga BBM. Tentu kenapa kami tolak kenaikan harga BBM ini ya tentu sangat menyengsarakan hak-hak masyarakat khususnya menengah ke bawah. Ya karena tentu secara sekilas pun kita lihat bahwa ini adalah kenaikan harga BBM meskipun hanya BBM, namun tentu kedepannya akan berdampak segala sektor kebutuhan, entah kebutuhan pokok, begitupun dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalaupun BBM ini yang naik, tentu segala kebutuhan-kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok tentu akan mengikut juga naik. Makanya bukan hanya di Kabupaten Bone, tapi juga PMII khususnya di seluruh Indonesia menolak kenaikan harga BBM ini. Dan bahkan ada instruksi dari PBPMII bagaimana seluruh kader PMII melaksanakan aksi demonstrasi di kabupatennya masing-masing, kemudian dengan isu menolak kenaikan harga BBM. Saya pikir seperti itu, dan bukan hanya PMII, saya pikir ada banyak mahasiswa dan bahkan seluruh masyarakat khususnya menengah ke bawah menolak kenaikan harga BBM ini. Saya pikir seperti itu. Nah, baik, selanjutnya Kak, yaitu mengenai tanggapan Kakak, yaitu kan kemarin itu sudah dilakukan aksi demonstrasi oleh mahasiswa, terutama dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, apa sih tanggapan Kakak melihat pada saat itu, apakah dari pihak pemerintah ada sedikit atau respon atau tindak balik yang diberikan, atau sama sekali acuh tak acuh terhadap demo yang dilakukan kemarin, Kak? Oke, jadi terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bone, tentu makanya dari awal saya sampaikan bukan hanya PMII tapi juga seluruh masyarakat dan khususnya DPRD Kabupaten Bone tentu juga menolak kenaikan harga BBM ini. Terbukti bahwa kurang lebih 2 minggu yang lalu kami melaksanakan aksi demonstrasi di DPRD Kabupaten Bone. Ya, kami aksi pertama menolak kenaikan harga BBM dan alhamdulillah ditemui langsung oleh Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bone menerima aspirasi dari kami. Makanya waktu itu kami sampaikan ada beberapa tuntutan, ya sekitar 4 tuntutan lah kami ajukan kepada DPRD dan alhamdulillah diterima langsung aspirasinya oleh Ketua DPRD, dan Ketua DPRD berjanji akan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, begitupun dengan masyarakat terkait dengan kenaikan harga BBM ini. Jadi Ketua DPRD berjanji akan meneruskan aspirasi sampai dengan di DPR RI bagaimana mengirimkan tuntutan ini secara online, dan alhamdulillah baru-baru ini kami diinformasikan bahwa sudah sampai tuntutan ini di DPR RI. Jadi tentu bukan hanya mahasiswa, bukan hanya masyarakat, namun juga ada pernyataan dari Ketua DPRD bersama dengan seluruh anggota DPRD bahwa juga turut menolak kenaikan harga BBM ini. Namun tentu mungkin banyak yang bertanya, kenapa DPRD menolak sedangkan sendiri juga penentu kebijakan? Ya, tentu ini adalah kebijakan pusat dan kita di daerah bagaimana hanya menyampaikan aspirasi di daerah, dan tugasnya ini DPRD kabupaten menyampaikan di provinsi, begitupun provinsi menyampaikan ke pusat. Jadi secara berkesinambungan seperti itu. Ya, dan setelah 1 minggu kemudian aksi pertama kami lanjut melaksanakan aksi demonstrasi tepatnya di malam hari. Setelah salat Isya kami start di Lapangan Merdeka, kemudian itu berjalan ke Bundaran bagaimana menolak aksi menolak kenaikan harga BBM ini. Mungkin banyak yang bertanya, masyarakat ataupun mahasiswa, kok PMII aksi demonstrasi lagi? Toh nyatanya sudah diputuskan oleh DPRD Kabupaten bahwa juga turut menolak, kenapa turun aksi kembali? Ya, makanya tentu sekali lagi PMII tetap konsisten bagaimana mengawal kebijakan BBM ini supaya kebijakan ini tentu ditarik kembali oleh Presiden khususnya dan pemerintah pusat ya, untuk bagaimana membatalkan kenaikan harga BBM ini. Jadi meskipun kami sudah menyampaikan aspirasi dan ditolak oleh DPRD Kabupaten Bone, sama-sama menolak kenaikan harga BBM ini, tetap kami melaksanakan aksi demonstrasi lanjutan guna bagaimana tetap menggaungkan ini kenaikan harga BBM. Karena jangan sampai kita hanya turun 1 kali kemudian selesai, ya kemudian tidak ada lagi riak-riak terkait dengan BBM ini dan akhirnya hilang, dan begitu saja aksi yang dilaksanakan pada pertama pun juga sia-sia. Makanya kami tetap turun dan insya Allah kita akan terus konsisten bagaimana
menolak kenaikan harga BBM ini. Ya, tapi misalnya Kak, andai kata pada saat itu pemerintah tidak merespon dari aksi yang dilakukan kemarin, apakah Kakak akan merasa pasrah saja atau ada tindakan lebih lanjut tentang supaya ada penurunan dari BBM tersebut Kak? Ya, kalaupun aspirasi yang kami laksanakan kemarin dan tidak direspon, saya pikir tentu akan ada gelombang aksi besar yang khususnya kami lakukan di PMII, karena memang seperti itu pada saat selesai menyampaikan aspirasi dan sudah ada pernyataan dari Ketua DPRD, tegas kami dari PMI juga menyampaikan jikalau dalam waktu 2 kali 24 jam aspirasi ini tidak ditindaklanjuti oleh DPRD, ya maka mohon maaf, kami dari PMII Kabupaten Bone pun tentu akan melaksanakan aksi demonstrasi susulan, aksi demonstrasi lanjutan dengan masa yang lebih banyak lagi. Namun alhamdulillah tidak sampai 2 kali 24 jam sudah ada informasi dari DPRD bagaimana juga aspirasi yang mahasiswa-mahasiswa khususnya PMII sudah sampai di pusat. Jadi saya pikir seperti itu. Kalaupun kemarin tidak direspon, ya mohon maaf, sebagai mahasiswa tentu bukan hanya pandai berpasrah, ya tentu kami akan melakukan gerakan-gerakan yang lebih besar sehingga aspirasi ini akan dipenuhi. Tapi ya cukup hanya 1 kali kemarin sudah dipenuhi sebenarnya, seperti itu. Ya baik Kak, kan beberapa itu masyarakat bahkan warga, mohon maaf ya, sebagian mengatakan bahwa aksi dari demonstrasi itu adalah sesuatu hal yang buruk. Nah, bagaimana tanggapan Kakak mengatasi bahwa tentang image dari warga atau masyarakat mengatakan bahwa demo itu adalah aksi yang buruk Kak? Ya, sebenarnya juga hal seperti itu sepenuhnya tidak bisa disalahkan sebenarnya. Ya, hanya kurang paham, saya pikir seperti itu. Dan mungkin hal-hal seperti itu juga paling ya diucapkan oleh memang yang mohon maaf ya, masyarakat memang yang tidak tahu manfaat hal-hal seperti ini. Karena memang juga saya sering berpikir sebenarnya kita sebagai mahasiswa melaksanakan aksi demonstrasi, tentu ketika melihat ada kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, berarti kita turun hadir bagaimana memperjuangkan hak masyarakat. Ternyata yang mengomentari sendiri adalah masyarakat. Nah, saya pikir hal seperti ini juga saya sering berpikir, kalaupun ada masyarakat seperti ini, cara berpikirnya seperti bagaimana. Makanya bukan hanya masyarakat sebenarnya, bahkan mahasiswa pun juga kadang demikian. Mahasiswa memang yang tidak terlalu paham hal seperti ini, yang hanya tahu kuliah pulang dan tidak sepenuhnya bagaimana berorganisasi dan lain-lain. Saya pikir ini yang sering terjadi, kesalahpahaman berpikir, khususnya mahasiswa-mahasiswa. Jadi jangankan masyarakat, khususnya yang tidak sekolah misalnya sampai kuliah dan lain-lain, mahasiswa sendiri saja yang kuliah kadang berpikir seperti itu, tidak ada gunanya aksi-aksi seperti ini. Saya sering sampaikan loh, hal-hal kecil seperti ini saja, ya masa tidak bisa, sedangkan mahasiswa-mahasiswa sebelumnya, bagaimana aksi mahasiswa sebelumnya di zaman presiden-presiden sebelumnya menumbangkan seorang presiden loh. Ini seorang nomor 1 di Indonesia, presiden yang ditumbangkan melalui dengan aksi besar-besaran seperti ini dan dipelopori oleh mahasiswa. Lebih-lebih kalau hanya kebijakan-kebijakan yang kami anggap tidak terlalu penting, dalam artian tidak terlalu penting, kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak terlalu penting dan kemudian dampaknya merugikan masyarakat, ya masa kita tidak bisa melawan hal seperti itu. Itu pun hanya sekelas lokal, sedangkan dulu aksi mahasiswa menumbangkan presiden. Makanya hal seperti ini juga sebagai mahasiswa memang posisinya serba salah sebenarnya. Ada hal kebijakan, aksi salah, tidak aksi pun lebih-lebih salah. Kadang kita aksi, oh kenapa mahasiswa membuat macet jalanan saja, buang-buang tenaga, buang-buang waktu, lebih baik kuliah baik-baik, ya kadang seperti itu. Tapi kalaupun kita tidak aksi, kadang berpikir lagi masyarakat seperti ini, di mana mahasiswa sekarang mahasiswa hanya dilenakan oleh IPK, sekarang mahasiswa hanya fokus kuliah, sedangkan mahasiswa sekarang acuh tak acuh, tidak mementingkan hak masyarakat. Nah, makanya bahkan lebih lucunya lagi, seorang mahasiswa sebenarnya ini mahasiswa loh, kadang saya lihat di media sosial seperti ini,
ya mahasiswa yang kadang buat status supaya terlihat keren lah, saya pikir seperti itu. Terlihat keren ya, mengatakan ya ada ngapain demo, buang-buang waktu saja, lebih baik fokus belajar. Ini kadang juga dikatakan oleh seorang mahasiswa. Saya pikir juga mahasiswa seperti ini cara berpikirnya seperti bagaimana lah. Bahkan ada juga yang ketika misalnya kita aksi, kadang juga misalnya ada yang komentar seperti ini, paling aksi hanya cari panggung ataukah cari sensasi ataukah ya cari muka ataukah dan lain-lain lah, tanda kutip. Kadang hal seperti ini pun juga kadang dilontarkan oleh seorang mahasiswa loh. Makanya hal-hal seperti ini kalaupun kita mendengar cibiran-cibiran mengenai kenapa mahasiswa aksi hanya buang-buang waktu, kemudian buang-buang tenaga, ya saya pikir sebagai mahasiswa kita tidak usah dengar hal-hal seperti itu. Makanya kita sebagai mahasiswa kerjakan apa yang menurut kita benar. Ya kalau salah ngapain harus didengar? Toh kita juga tidak rugi ketika tidak mendengar perkataan itu. Toh kita juga tidak diberi makan oleh komentar-komentar seperti itu. Artinya bagaimana sebagai seorang mahasiswa yang tentu adalah bagaimana saya pikir status mahasiswa itu bagaimana yang harus dipertahankan adalah idealisme sebenarnya. Karena kalaupun menjadi mahasiswa saja idealisme kita tidak bisa jaga, tidak bisa rawat, lebih-lebih kalau setelah selesai perkuliahan, setelah selesai menjadi mahasiswa yang tentu akan lebih banyak berhadapan dengan kepentingan-kepentingan pragmatis dan lain. Makanya status mahasiswa seperti ini adalah momen bagaimana kita betul-betul merawat idealisme kita, dan semua saja hal seperti ini tidak hanya bertahan pada saat mahasiswa saja, namun juga demikian sampai seterusnya. Saya pikir seperti itu. Ya benar sekali tadi yang disampaikan sama Kak Muhammad Nurwan Tifta bahwa masyarakat atau bahkan mahasiswa yang mengatakan demo itu adalah aksi yang buruk, mari kita buang pikiran atau argumen tentang itu, karena itu adalah sesuatu hal yang buruk. Apalagi kita sebagai mahasiswa harus membedakan antara yang baik dan benar, antara positif dan negatif. Jadi pintar-pintarlah kita mengambil suatu topik untuk dijadikan bahan sebagaimana memang untuk dijadikan peluang pelajaran. Jadi jangan pernah lagi beranggapan bahwa aksi demo itu adalah sesuatu hal yang buruk. Nah, terima kasih sekali Kak atas jawaban-jawaban yang tadi telah dilontarkan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kami sudah menyiapkan satu pertanyaan khusus di mana memang ini merupakan keunikan dari Dema Yayan Bone, karena di sini kami telah memiliki di mana setiap penghujung sebelum penutupan podcast kami biasanya memberikan satu pertanyaan mendadak kepada narasumber. Jadi di beberapa episode sebelumnya juga kami sudah terapkan seperti ini. Nah, pertanyaannya Kak yaitu tetap mengenai BBM. Nah, andai kata misalnya jika suatu saat Kakak dipilih sebagai pemangku kebijakan, apakah ada solusi atau hal yang akan Kakak lakukan selain daripada mencabut atau mendelete subsidi tentang BBM agar tidak naik, dan bagaimana cara Kakak untuk tetap menstabilkan ekonomi pemerintahan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau suatu waktu diberilah rezeki bagaimana supaya ini tidak tidak menaikkan harga BBM. Nah, saya pikir saya juga tidak terlalu jauh berpikir ke sana ya, tapi kalaupun rezeki ya, kalaupun diberi kesempatan bagaimana menjadi pejabat, apakah ada solusi lain? Ya saya pikir ada banyak solusi sebenarnya, dan tentu kenaikan harga BBM bersubsidi ini saya pikir adalah memang benar-benar solusi, tapi solusi yang paling akhir. Ya saya pikir juga ini kita dilanda pandemi COVID-19. 2 tahun yang lalu kita sedang dilanda COVID-19, bukan hanya tekanan kesehatan, tapi juga bagaimana kita dilanda juga tekanan ekonomi. Sehingga baru-baru ini kita melaksanakan Hari Kemerdekaan yang ke-77. Bagaimana kita angkat tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, saya pikir ketika hal seperti ini digaungkan, kemudian bagaimana menaikkan harga BBM, saya pikir
malah mencederai sendiri kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintahan. Ya, jadi kalaupun saya pikir solusi apa yang harus ditawarkan ketika misalnya saya sebagai pejabat, ya saya pikir tentu ada beberapa banyak solusi, tapi tidak dengan solusi hal kenaikan harga BBM ini. Artinya kita ikuti arus lah, tapi jangan juga bagaimana melihat kita pertimbangkan kalaupun misalnya solusi ini lebih cenderung bagaimana lebih banyak bebannya kepada masyarakat, ya mohon maaf, kita cari solusi lain. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan jawaban yang telah dilontarkan. Menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat baik, tepat, dan jelas yang pastinya. Nah, ada lagi satu Kak, secara mendadak ini Kak. Menurut Kakak secara pribadi, apa kepanjangan dari Pertamina? Pertamina. Menurut Kakak kira-kira, biarpun juga secara blank pun nggak apa-apa Kak? Pertamina? Kira-kira Pertamina. Pertamina sebenarnya saya tidak pernah tahu. Karena saya juga bukan pegawai Pertamina. Nah, ada beberapa masyarakat bahkan warga mengatakan bahwa Pertamina adalah kepanjangannya yaitu per tahun makin naik. Kira-kira menurut Kakak itu benar atau enggak? Pertamina per tahun makin naik. Benar enggak Kak? Per tahun makin naik. Iya, Pertamina per tahun makin bisa naik. jadi juga sebenarnya. Jadi harga BBM semakin tahun semakin naik, begitu ya? Tergantung sih dari persepsi masyarakat sebenarnya. Bisa benar juga, bisa salah juga sebenarnya. Yang saya tahu kalau hanya Pertamina ya BUMN dari pemerintah. Kalau kepanjangannya saya tidak pernah tahu. Baik, terima kasih. Itu sebenarnya. Baik, terima kasih Kak atas jawaban yang semua dilontarkan. Menurut saya itu adalah jawaban yang sangat-sangat tepat dan jelas. Nah, buat teman-teman atau sahabat-sahabat mahasiswa di luar sana, tetap stay selalu di channel YouTube kami, terutama di Instagram, juga follow Instagram Dema Yayan Bone, terus channel YouTube kami yaitu Dema Yayan Bone. Jadi buat sahabat mahasiswa di luar sana juga pasti kepikiran terus sih siapa sih bakalan menjadi narasumber kita selanjutnya. Jadi jangan lupa tetap stay terus di channel YouTube kami supaya ada pemberitahuan, bahkan narasumber yang kami akan undang itu pasti lebih menarik bahkan lebih seru lagi. Baik Kak, terima kasih atas waktu ya sehingga Kakak masih bisa berada langsung di sini. Terima kasih banyak Kak, kami dari Kementerian Kominfo mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena menyempatkan waktu untuk bisa dilakukan podcast pada hari ini. Baik, mungkin itu saja yang sempat kami bincangkan, obrolkan secara singkat pada tema kenaikan BBM. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.